Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin untuk memaparkan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Geometri Analitik mengenai proyek eksplorasi geometri analitik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Widowati dan rekan saya Aulia Azhara. Saya Anissa Rizky Setiani. Saya Gaid Samaran Olivia. Saya Salwaidia Pratiwi. kami akan menjawab tentang kasus nomor 4. Yang pertama di sini ada ilustrasi geometris. Gambar di atas menjelaskan bahwa ada tak berhingga banyak garis yang memiliki jarak 5 satuan dari titik pusat. Akan tetapi hanya garis singgung yang berada di koordinat X positif dan Y negatif yang dapat melintasi wilayah kuadran 4, area yang diarsir dengan warna hijau. Selanjutnya ada elemen-elemen yang ada pada gambar. Yang pertama ada titik pusat dan lingkaran. Titik pusat yang berada di titik 0,0, garis melingkar melintasi titik di mana titik-titik itu berjarak 5 satuan dari titik pusat. 5 satuan pada gambar dapat kita sebut sebagai jari-jari lingkaran. Yang kedua ada garis-garis batas. Terdapat 4 garis utama yang membentuk sebuah persegi di sekeliling lingkaran. Ada garis vertikal, X sama dengan 5 di sisi kanan, dan X sama dengan negatif 5 di sisi kiri. Garis horizontal, Y sama dengan 5 di sisi atas, Y sama dengan negatif 5 di sisi bawah. Garis-garis ini menyinggung lingkaran tepat di titik 5,0, negatif 5,0, 0,5, dan 0, negatif 5. Yang ketiga ada pembagian kuadran. Bidang koordinat Kartesius memiliki 4 wilayah, yaitu kuadran 1 berada di atas kanan, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0, yang berarti X positif dan Y positif. Yang kedua ada kuadran 2, berada di kiri atas, X kurang dari 0 dan Y lebih besar dari 0, yang berarti X negatif dan Y positif. Kuadran ketiga berada di kiri bawah, X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, yang berarti X negatif dan Y negatif. Kuadran 4 berada di kanan bawah, X lebih besar dari 0, Y kurang dari 0, yang berarti X positif dan Y negatif. Kuadran ini diberi arsiran berwarna hijau untuk menandai bahwa kuadran 4 adalah area yang menjadi fokus pembahasan. Yang keempat ada garis singgung. Terdapat beberapa garis berwarna abu-abu yang digambarkan secara diagonal. Garis-garis ini mempresentasikan bahwa ada banyak garis lainnya yang juga berjarak 5 satuan di titik pusat atau titik asal 0,0. Selanjutnya pembahasan geometri. Di sini kita punya titik pusat di 0,0 dengan jarak 5. Himpunan semua titik yang berjarak 5 dari titik pusat akan membentuk sebuah lingkaran. Dalam matematika, lingkaran ini dapat ditulis sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25, yang artinya semua titik yang memenuhi persamaan ini berjarak 5 dari pusat. Setelah kita memahami bentuk lingkaran, sekarang kita ingin melihat hubungan antara lingkaran dengan sebuah garis. Jadi kita bayangkan ada sebuah garis di sekitar lingkaran. Perhatikan jarak paling dekat dari pusat ke garis tersebut. Kalau jaraknya lebih kecil dari 5, artinya garis terlalu dekat sehingga memotong lingkaran. Dan sebaliknya, kalau jaraknya lebih besar dari 5, artinya garisnya terlalu jauh sehingga tidak menyentuh lingkaran. Nah, kalau jaraknya tepat di 5, garis tersebut hanya menyentuh lingkaran di satu titik. Dalam geometri, kondisi ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Karena pada lingkaran terdapat tak berhingga banyak titik, dan setiap titik dapat dibuat satu garis singgung, maka terdapat tak berhingga banyak garis yang berjarak 5 satuan dari titik asal. Namun,
tidak semua garis tersebut memenuhi syarat tambahan, yaitu harus melalui kuadran 4. Sehingga hanya sebagian garis yang memenuhi dua syarat tersebut, yaitu hanya 5 yang berjarak 5 dari titik asal dan melalui kuadran 4. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hubungan garis tersebut dengan kuadran 4. Di bagian ini kita membahas hubungan dengan kuadran 4. Kuadran 4 adalah daerah pada bidang koordinat yang memiliki syarat X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Artinya titik-titiknya berada di kanan bawah. Walaupun semua garis singgung memiliki jarak yang sama, yaitu 5 satuan dari titik asal, posisi garis singgung bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada letak titik singgungnya di lingkaran. Pertama, jika titik singgung berada di bagian atas lingkaran, misalnya di sekitar titik 0,5, maka garis singgungnya juga berada di bagian atas. Jadi, garis tersebut tidak mungkin memiliki titik dengan Y kurang dari 0, sehingga tidak melewati kuadran 4. Kedua, jika titik singgung berada di sisi kiri lingkaran, misalnya di sekitar min 5,0, maka garis singgungnya ada di sebelah kiri. Artinya tidak mungkin ada titik dengan X lebih dari 0, jadi juga tidak melewati kuadran 4. Hanya jika titik singgung berada pada bagian lingkaran dengan absis positif dan ordinat negatif, garis singgung yang terbentuk akan memiliki titik dengan X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0, sehingga melewati kuadran 4. Jadi kesimpulannya hanya garis singgung dari bagian tersebut yang bisa masuk ke kuadran 4. Selanjutnya ada penjelasan geometri, penjelasan analitik yang akan diterangkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan analitik. Sebelum kita mencari persamaannya, kita akan membuktikan bahwa R atau jari-jarinya sama dengan 5 atau jarak 5 satuan. Yang pertama itu secara geometri, dengan menggunakan rumus persamaan lingkaran dari pusat 0,0, yang dimana rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena R sama dengan 5, maka 5 disubstitusikan ke R. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Maka N-nya sama dengan akar 25, yang hasilnya adalah 5. Selanjutnya, secara analitik. Menggunakan rumus jarak titik ke garis dengan titik 0,0. Persamaan umum garis lurus yaitu AX ditambah BY sama dengan C, yang dimana nilai X yaitu 0 dan Y 0 dan juga R sama dengan 5. Dan koordinat yang berada di kuadran 4 yaitu 3, min 4. Untuk jarak titik ke garis, yaitu rumusnya R sama dengan nilai mutlak AX ditambah BY ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. X-nya kan sudah diketahui bahwa nilainya 0 dan juga Y-nya sama dengan 0, maka substitusikan. Menjadi R sama dengan nilai mutlak A kali 0 ditambah B kali 0 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk R-nya, yaitu hasilnya adalah 5. Maka 5 sama dengan nilai mutlak C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena A-nya itu adalah 3 dan B-nya adalah min 4, maka disubstitusikan. Menjadi 5 sama dengan nilai mutlak C dibagi akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Menjadi 5 sama dengan nilai mutlak C dibagi akar 9 ditambah 16. Hasilnya adalah 5 sama dengan nilai mutlak C dibagi dengan 5. Untuk nilai mutlak C hasilnya 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi C-nya adalah 25 dan terbukti bahwa R atau jaraknya yaitu 5. Kemudian kita akan mencari persamaan dengan menggunakan rumus garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0. Sehingga X1, Y1, dan R akan menggunakan triple Pythagoras karena R-nya sudah diketahui bahwa N-nya adalah 5, dapat digunakan triple Pythagoras yaitu 3, 4, dan 5. Kita akan memvalidasi triple Pythagoras dengan menggunakan rumus triple Pythagoras yaitu
A-nya sama dengan X1, B-nya sama dengan Y1, dan C-nya adalah N. Untuk mencari A, yaitu M kuadrat dikurangi N kuadrat. Untuk mencari B sama dengan 2 kali M kali N. Dan untuk mencari C, yaitu M kuadrat ditambah N kuadrat dengan syarat M lebih besar dari N. Untuk mencari triple Pythagoras, yaitu 3, 4, dan 5, ambil M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 1, sehingga A-nya sama dengan M kuadrat dikurangi N kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, hasilnya 3. B sama dengan 2 kali M kali N sama dengan 2 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 4. Dan C sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 5. Maka terbukti triple Pythagoras, sehingga X1 sama dengan 3, Y1-nya sama dengan 4, dan R kuadrat sama dengan 25, yaitu R-nya sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan dengan menggunakan rumus garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0. Substitusikan triple Pythagoras ke dalam persamaan, yaitu X1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat. Sebelumnya kita sudah mendapatkan X1-nya nilainya itu 3, Y1-nya itu negatif 4, Y1-nya itu 4, dan R kuadratnya itu 25, R-nya 5. Substitusikan triple Pythagoras tersebut ke dalam persamaan, yaitu X dikali 3 ditambah Y dikali negatif 4 sama dengan 25, menghasilkan 3X dikurangi 4Y sama dengan 25. Didapatkanlah persamaannya, yaitu 3X dikurangi 4Y sama dengan 25. Ini berasal dari bentuk umum KX ditambah BY sama dengan C. Kemudian kita akan memvalidasi persamaan ini apakah terbukti berada di kuadrat 4. Ambil sembarang X sama dengan 11, substitusikan ke dalam persamaan. X-nya kita substitusikan dengan 11, persamaannya 3X dikurangi 4Y sama dengan 25, 3 dikali 11 dikurangi 4Y sama dengan 25, 3 kali 11 itu 33, dikurangi 4Y sama dengan 25, negatif 4Y sama dengan 25 dikurangi 33, negatif 4Y sama dengan negatif 8. Y sama dengan negatif 8 dibagi 4 menghasilkan negatif 2. Titik 11, negatif 2 terbukti berada di kuadrat 4 sehingga garis memenuhi syarat. Kemudian kita melakukan uji coba kembali, buktikan apakah titik koordinat 3, negatif 4 berada di kuadrat 4. Kita substitusikan X-nya itu nilainya 3, Y-nya itu negatif 4. Ke dalam persamaan 3X dikurangi 4Y sama dengan 25. 3 dikali 3 itu 9, dikurangi 4 dikali negatif 4 itu 16 sama dengan 25. 9 tambah 16, 25 sama dengan 25. Terbukti ruas kiri dan kanan sama, maka terbukti koordinat 3, negatif 4 berada di kuadran 4. Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan untuk membuktikan suatu titik koordinat berada di kuadran 4, X-nya itu harus bernilai positif dan Y-nya itu harus bernilai negatif. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan rangkaian eksplorasi yang telah dilakukan terhadap persoalan garis dengan jarak spesifik dari titik asal, dapat disimpulkan bahwa secara geometris seluruh garis yang memiliki jarak tepat 5 satuan dari titik 0,0 merupakan garis-garis singgung dari sebuah lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Mengingat keliling lingkaran terdiri dari titik-titik yang jumlahnya tak berhingga, maka secara otomatis terdapat tak berhingga banyaknya garis yang dapat ditarik untuk memenuhi kriteria jarak tersebut. Namun, kriteria tambahan mengenai lintasan garis di kuadrat 4 memberikan batasan yang lebih spesifik, di mana hanya garis-garis yang menyinggung lingkaran pada area dengan aksis positif dan ordinat negatif saja yang mampu melewati wilayah tersebut. Melalui pendekatan analitik dengan bantuan konsep triple Pythagoras 3, 4, 5, ditemukan bahwa persamaan 3X dikurangi 4Y sama dengan 25 yang berasal dari rumus persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat 0,0 merupakan salah satu solusi yang valid. Hal ini telah dibuktikan melalui uji titik singgung titik koordinat 3, negatif 4 yang menunjukkan konsistensi nilai aljabar 25 sama dengan 25. Serta posisi koordinat yang tepat berada di dalam wilayah kuadran 4. Cukup sekian pemaparan diskusi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.